Halo Sobat Kreatif, this is Risma yang akan menemani kalian semua di podcast Talkative, Talking Kreatif by UKM Triple C. Kali ini aku gak sendirian nih guys. Dan di episode ini cukup spesial karena ada tamu yang spesial juga. Kita cek sound dulu aja kali ya. Salam kreatif. Semangat kreatif. Oke, jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, penting banget untuk kita kenalan dulu nih Mas, sama teman-teman. Jadi beliau ini adalah Mas Rahman, salah satu senior di UKM Triple C yang masih eksis sampai hari ini. Alumni, yes, alumni. Bukan senior. Senior ya, alumni. Lebih tepatnya kita manggilnya alumni ya teman-teman. Dan ngomongin tentang senior atau alumni di UKM Triple C ini, pastinya Mas Rahman juga punya segudang pengalaman yang banyak di UKM Triple C sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Rahman ini masuk di UKM Triple C di tahun berapa dan jadi pengurus di angkatan berapa? Boleh dong share ke kita. Kira-kira 2015 saya dulu masuk di Universitas Trunojoyo Madura ya. Setelah itu 2016 baru join. Soalnya kan maba masih ada rekrutmen kan Triple C itu masih ada. Semester 1 itu masih belum masuk ya Mas ya? Masih belum. Jadi 2016 baru join di UKM Triple C, ikut jadi keanggotaan. 2017 baru jadi pengurus. Tapi kan ada alurnya nih, Triple C kan kayak anggota muda dulu, situ ya anggota. Ya itu yang spesial dari Triple C. Ya. Jadi habis anggota muda baru anggota biasa lalu bisa pengurus. Yang ya jaket inilah. Ya, ini jaket pengurus teman-teman. Jadi setiap tahunnya itu pasti ada beda jaket gitu lah pokoknya, beda desain. Tapi kan ada dua lapis ya. Ada yang umum memang dan khusus. Ya, khusus yang selalu dipakai dan dilestarikan sampai saat ini begitu. Ya seperti itu. Ini Mas, kan Mas Rahman ini banyak banget pengalaman juga nih. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kita kan juga pastinya ada perbedaan di teknologi, di apapun itu pasti beda ya Mas ya. Nah, menurut Mas itu khususnya zaman dulu sama sekarang itu bedanya apa sih Mas? Yang paling terkesan juga itu apa sih? Kalau bedanya tahun yang dulu sama yang sekarang tuh pasti ya, namanya teknologi kan selalu berkembang. Pasti. Nah, dulu teknologi kita masih ya gitu-gitu aja lah, istilahnya nggak terlalu banyak, alat-alat juga nggak terlalu banyak kayak gitu kan. Jadi apa yang bisa kita pelajari ya itu gitu. Beda dengan sekarang yang teknologinya udah bagus lah, udah banyak lah, udah alat-alat sudah baik, fasilitas sudah mulai banyak. Dari rektorium juga sudah ngasih fasilitas yang bagus, teman-teman dari saving juga dapat alat-alat yang bagus ya. Benar. Nah, jadi udah mulai berubah lah di zaman sekarang. Terus kalau masalah perubahan teknologinya ya. Iya. Kalau perubahan segi mental. Jadi kalau dulu mungkin ya mentalnya keras kayak gitu kan ya. Kalau sekarang sudah mulai halus, sudah mulai agak menyantai nggak sih Mas? Ya seperti itu. Kalau dulu dibentak di ini emang zamannya kan. Zamannya dulu dipukul, kalau guru ngaji dulu mukul nggak ada orang tua datang kayak gitu. Kalau sekarang anaknya dipukul sama orang tuanya ngikut gitu. Ya itulah sekilas lah tentang perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau dari diklat pun beda, udah mulai beda. Cuma paling tempatnya yang sama. Yes. Ya, randonnya sama mungkin ya. Jadi kan suasananya beda. Iya, pasti selalu ada perbedaan di situ. Iya. Ya, mungkin seperti itu. Untuk pengurusnya sendiri tuh gimana? Apa sih yang paling dirindukan dari zaman dulu sama zaman sekarang itu? Zaman dulu deh pas Mas Rahman jadi kepengurusan gitu. Apa sih yang paling dirindukan? Entah itu suasana sekretnya atau suasana di UKM itu sendiri gitu. Yang paling dirindukan itu nginep di sekret. Nginep di sekret? Iya, boleh ya Mas? Boleh. Dulu itu kan nginep di sekret emang hal yang wajib. Biasa gitu. Ya, kayak hal yang wajar. Wajib. Kalau bukan wajar lagi ya. Nah, kalau buat anggota di sekret itu anggota muda, anggota biasa, anggota sekret kayak gitu. Warga sekret. Oke. Warga sekret. Nah, warga sekret itu wajib nginep di sekret kayak gitu. Jadi itu yang dirindukan. Sekarang kan nggak bisa nginep. Nggak bisa. Apalagi setelah COVID itu kita dibatasi dong mobilitasnya juga. Ya jadi emang ya mungkin karena pandemi mungkin. Iya itu juga sih. Terakhir nginep saya 2000
18. 18. 2018. Itu Mas Rahman lulus tahun berapa sih? 2019. Berarti aku baru masuk, Mas Rahman lulus ya? Iya. Aduh, 2019. udah senior banget nih. Ya masih ada banyak senior. Masih banyak. Tapi yang paling eksis tuh biasanya Mas Rahman, beberapa sih, cuman ya masih ada yang beberapa bisa dihubungin cuman nggak se-eksis Mas Rahman gitu guys. Ada juga kan kayak pembina kita kan Mas Yuda. Mas Yuda iya. Tapi aku jarang juga lihat Mas Yuda gitu. Biasanya Ya, kalau Mas di Yuda acara kesini ya. oh iya, besok kita Undang undang aja Mas. kesini, Oke. undang aja. Undang Mas Yuda besok kita. Ya mungkin diundang aja pembinanya. Oke, Mas Yuda terus Seru, besok boleh. bincang-bincang ya, Iya. boleh lah. Sharing lagi nggak sih dulu Triple C kayak gimana gitu biar dari kita dan kedepannya Triple C itu bisa ada pembelajaran lebih baik gitu. Dari Triple C ya, kalau kita berbicara Triple C itu kan kita berbicara keluarga gitu ya. Yes. Yang diperbaiki ya cara berkeluarganya gitu. Jadi mungkin ya teman-teman sekarang agak renggang atau gimana, kita kan saya juga agak terlalu jauh ke UKM lagi kayak gimana kondisi. Yang tahu kan kalian sebagai pengurus ya. Sekarang kan kalau emang dulu kekeluargaan itu erat banget ya. Lebih kalau teman-teman dapat dapat masalah atau apa kayak gitu biasanya kita selesaikan bersama, artinya selayaknya keluarga lah kayak gitu kalau di Triple C itu ya, itu yang menjadikan Triple C disebut UKM kekeluargaan kayak gitu, kental memang kekeluarganya ya. Buktinya sampai sekarang pun alumninya pun masih tetap bisa dihubungi mereka, bisa dihubungi, bisa komunikasi juga, masih bisa diajak ikut di acara-acaranya kayak gitu kan ya, nyempatin kayak gitu ya. Mungkin yang mereka rasakan ya keluargaannya dari dulu, saya merasa terbantu dengan adanya UKM Triple C, merasa enak berada di UKM Triple C, masih dejavu kan. Iya. Aku juga itu asik banget Mas, bisa ketemu sama dari angkatan awal sampai angkatan sekarang, senior-seniornya itu kayak itu benar-benar kayak keluarga besar banget gitu loh. Apalagi pas di kemarin acara City One itu kayak waduh, itu sumpah itu keren banget. Aku sangat mengapresiasi teman-teman sih. Keren. Ya, seperti itulah Triple C itu. Jadi kalian nyebutkan biasanya Triple C itu UKM minat dan bakat. Yes. Nah, itu julukan kedua itu. Jadi minat dan bakat. Minat ya, kalau yang minat monggo, gak punya bakat ya. Kadang kan teman-teman kan dulu aku gak punya bakat di teknologi. Sama Mas. Banyak lah. Ya, sama dong kayak aku. Gitu. Jadi masuk UKM Triple C tujuannya bukan keluarga dulu, tujuannya kan mau belajar. Iya, pasti dong. Nah, selang beberapa waktu kok berubah, tujuan itu jadi berubah gitu. Lebih ke gimana bersosialisasi, gimana menjadi orang-orang yang bermanfaat lah bagi sesamanya gitu. Bener sekali, gimana kita problem solving, gimana kita cara menghadapi orang, itu kayak di sini kita belajar banyak banget guys, nggak cuma tentang teknologi tapi juga tentang gimana sih kita bisa mengorganisir event kayak gitu sih. Itu yang bisa dipelajari dari UKM Triple C. Bukan hanya UKM Triple C aja sih ya Mas ya. Di organisasi semua sepertinya semua kayak gitu Mas ya. Jadi semua organisasi mengajarkan gimana caranya berorganisasi lah ya. Cuma yang Triple C lakukan itu bagaimana caranya menata keluarga gitu. Gimana caranya ya istilahnya hal-hal yang di luar nalar lah. Contoh mana ada organisasi tidur masak bareng apa segala macam, kan lucu sebenarnya kalau tidak UKM teknologi kok kayak gitu ya. Nggak umum. Tapi dari situ kita bisa membangun chemistry. Chemistry itu ketika chemistry kebangun, acara-acaranya pasti ya gampang terlaksana, seperti itu. Jadi nggak kaku gitu loh pokoknya. Impactnya itu ke sana. Cuma kalau orang yang berpikir pendek kan, wah ngapain kan kayak gitu kan. Cuma ketika sudah berada di dalamnya, pasti ngerti, pasti tahu apa yang kita lakukan itu adalah untuk untuk teknologi juga, untuk hal-hal yang berbau-bau teknologi juga kayak gitu. Kalau ngadain event kita nggak sama-sama kenal kan nggak bisa. Nggak bisa, nggak ada chemistry di antara kita gitu. Jadi canggung gitu nggak sih Mas? Iya. Oke nih, kita udah bahas plus zaman dulu dan zaman sekarang, terus mengenai pasti kan selalu ada kekurangan Mas ya di setiap kepengurusan itu. Menurut Mas Rahman nih, dari kacamata Mas Rahman sendiri nih, ada nggak sih kekurangan yang perlu kita perbaiki di tahun ini nih buat teman-teman? Entah itu untuk pengurus, entah itu untuk AB atau AM gitu, biar dia kayak biar kita tuh bisa tetap raket di UKM Triple C gitu sih. Oke.
Oke. Kalau kekurangan sih saya nggak terlalu masuk ya, nggak terlalu ke dalam. Jadi mungkin kekurangan dari tahun ke tahun itu pasti tentang koordinasi, terus komunikasi. Iya, Pasti biasanya itu. miskomunikasi itu yang Sering. selalu jadi Nah. poin utama. Lalu jadi hal-hal yang dibahas di rapat. Iya, gitu selalu ya. miskomunikasi. UKM rapat gitu ya. Iya. Jadi membahasnya ya komunikasi. Iya. Tapi emang penting, komunikasi emang penting. Iya. Jadi kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik ya, maka alhasil kerjaan kita pun akan terasa susah kan. Iya. Gitu. Begitupun kalau seumpama nih pengurus sekarang merasa susah, berarti komunikasinya kurang. Kurang baik. Nah, tinggal diperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Setiap zaman, setiap masa itu punya caranya sendiri. Kayak gitu. Jadi kalian harus bisa survive, harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara kalian sendiri. Bisa saja kalian minta referensi, tapi sebatas referensi ya. Iya. Sebatas referensi ke atas kalian, ke senior kalian atau bukan senior sih, ke tim kreatifnya Yap, gitu kan tim ya. kreatif. Baru ke alumninya. Jadi masalah itu nggak bisa diselesaikan. Pasti bisa. Cuma tinggal kalian aja Iya. mau seperti apa menyelesaikannya. Itu sih asiknya UKM Triple C. Jadi kalau kita ada event itu selalu ada tim kreatif atau alumni yang backup kita. Jadi mereka selalu ada buat kita dan kayak misal bantu cari ide, pokoknya mereka selalu bantu di belakang kita gitu guys. Bantu nyobek random ya. Itu yang paling krusial sih kalau di rapat-rapat itu. Itu yang paling bikin deg-degan banget sebenarnya. Ya kan itu untuk kebaikan kalian juga. Iya. Nah itu Mas. Nah tipsnya nih buat teman-teman yang mungkin kan ada nih Mas ya. Teman kalau di organisasi kan pasti ada nih anak yang AFK atau kayak males kumpul, males join gitu. Nah itu tipsnya kayak gimana sih biar kita tuh bisa istilahnya tuh biar tetap kokoh gitu kitanya. Atau entah anak itu dibiarin aja atau kayak gimana? Kalau kita dari dulu nggak pernah biarin anak sebenarnya, nggak pernah. Teman-teman tuh pasti kalau satu dapat informasi, semuanya dapat informasi. Jadi kembali lagi ada yang bisa diajak, ada yang nggak bisa diajak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengajak, bukan memaksa. Iya. Jadi selebihnya setelah kalian mengajak ya selebihnya pasrahkan ke mereka. Toh saya pun dari zaman ke zaman yang contoh nih yang daftar 100 yang aktif 50. Iya. Itu wajar aja. Maksudnya yang aktif itu mereka merasa punya feel di UKM. Gitu. Mungkin yang nggak aktif belum dapat. Kan kita nggak bisa memaksakan mereka untuk kita. Bener gitu. sih, nggak bisa dipaksain emang Mas ya. Ya, yang penting mereka kadang gini, ada yang nggak aktif. Pernah nih terjadi di bawahnya saya sih sebenarnya. Jadi dia nggak aktif di UKM kayak gitu, tapi dia aktif di kegiatan-kegiatannya. Maksudnya nggak aktif ke UKM, dia nggak ikut kepengurusan apa segala macam. Iya. Cuma ketika dia ada acara apa, dia ikut. Ikut join. Ya, ikut join. Nah itu, jadi itu yang menjadi poin plusnya UKM Triple C bahwa semua orang boleh ikut. Iya, nggak cuma mau kamu nggak aktif, iya. mau kamu aktif Iya. atau enggak. Kalau ada acara silakan ikut kayak gitu. Kita pasti selalu membuka tangannya untuk menerima kalian semuanya, gitu guys. Seperti itu ya. Jadi kayak ada buka bersama kayak gitu. Kalian pernah jadi anggota muda UKM Triple C kayak gitu, terus ada buka bersama, datang aja. Iya, datang aja. Nggak ada yang kamu nggak pernah aktif, nggak ada. Iya. Ada kata-kata kayak gitu kan. Iya. Jadi yang ada itu ayo bareng kayak gitu. Kalau di Triple C seperti itu. Jadi yang penting kalian sudah pernah lolos di Sekrah Biru ya. Udah anggota udah keluarga. Iya, udah pokoknya kalian selalu diterima di UKM Triple C. Ya. Gitu sih. Ada juga anggota muda selamanya ada. Iya. Sampai jadi alumni. Tapi tetap masih diterima kan di UKM Triple C. Masih aktif di UKM Triple C. Iya, itu yang mantep sih. Iya, jadi tapi kan kalau ada tingkatannya ketika Sekrah Biru ya nggak bisa ikut Iya, kepanitiaan ada, apa kayak gitu. Tapi kalau untuk acara-acara kekeluargaannya selalu boleh. Ayo masuk join kita gitu. Iya, seperti itu. Nah, Mas, sekarang kan udah masuk bulan April nih ya. Dan di bulan April ini kan Triple C mau ulang tahun nih ke 23 tahun nih, Mas. Mungkin Mas Rahman mau ngucapin selamat ulang tahun atau doanya untuk Triple C kedepannya tuh kayak gimana? Ya, silakan Mas. Untuk umur keberapa? 26. 23. 23. Mas Rahman umur berapa sekarang? Wah, kalau saya 20 berapa ya? Lupa juga. Mungkin hampir mirip sama UKM gitu. Enggak, Mas? Atau lebih tua? Lebih muda kayaknya. Aduh, lebih muda. Enggak mau ngaku tua ya. Ya, intinya
buat Triple C ya, mewakili alumni juga, semoga di 23 ini lebih banyak berkarya lagi, lebih banyak berprestasi lagi ya, lebih erat kekeluargaannya, event-eventnya lebih besar lagi kayak gitu ya, lebih sukses lagi. Intinya berkembang menuju yang baik kayak gitu. Ya itu aja sih buat. Oke, semoga selalu ada doa yang baik untuk Triple C selanjutnya, begitu teman-teman. Oke, so teman-teman jangan lupa podcast ini disponsori oleh Kindi Studio. Jadi untuk teman-teman yang mau cari fotografer atau apapun itu tentang studio, langsung aja kepoin Instagramnya di sini. So guys, mungkin itu aja obrolan kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk tungguin episode selanjutnya di YouTube dan juga podcast UKM Triple C Talkative. Salam kreatif. Semangat kreatif.